Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada IMM yang selalu memberi wadah, yaitu pada kesempatan kali ini ILC Matematika atau IMM Learning Club Matematika untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Berikut adalah sedikit ulasan tentang soal latihan matematika yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu yang bersangkutan. Soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi akar 8 pangkat X dikurangi 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4. Yang pertama itu kita harus buat dari kedua ruas nilai tersebut memiliki satu kesamaan. Nah, untuk soal kali ini saya buat menjadi akar 8 pangkat X dikurangi 1 itu berarti awalnya dari 8 pangkat X dikurangi 1 dipangkatkan kembali dengan setengah. Karena akar itu kan adalah pangkat setengah. Yang untuk akar pangkat 3 dari 1/4 itu saya buat 4-nya itu menjadi 2 pangkat negatif 2. Karena 4 itu awalnya 2 pangkat 2. Tapi karena tadinya menjadi penyebut, jadinya pangkatnya negatif, 2 pangkat negatif 2 dikali dengan 1/3. Kalau misalkan yang 8 itu kan pangkat setengah, karena yang di 1/4 itu ada angka 3, berarti bukan pangkat setengah lagi, tapi jadi pangkat sepertiga. Dari situ, 8-nya itu pangkatkan kembali menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dikali X dikurangi 1, dipangkatkan lagi dengan setengah. Sama dengan 2 pangkat negatif 2 pangkatkan kembali dengan 1/3. Maka 2-nya bisa dicoret karena mereka udah memiliki kesamaan kan. Jadi sisa angka-angka yang ada X-nya aja. 3 dikali X dikurangi 1 dikali setengah sama dengan negatif 2 dikali 1/3. Hasilnya 3X dikurangi 3/2 sama dengan negatif 2/3. Terus dikali silang seperti biasa, 3 dikali 3X sama dengan 9X, 3 dikali negatif 3 negatif 9, 2 dikali negatif 2. Jadinya negatif 4. Nah, udah ketahuan nih, tinggal pindah ruas aja supaya X-nya sendirian. 9X sama dengan 9 dikurangi 4, maka dari itu X sama dengan 5/9. 9 kurangi 4, 5. X-nya supaya lebih sendiri lagi berarti 9-nya pindah jadi penyebut. Soal selanjutnya, ukuran alas sebuah bejana berbentuk balok adalah 5mx dikali 6 dikurangi 2 akar 3 meter. Volume bejana itu adalah 240 meter kubik. Berapa tinggi bejana? Nah, jangan lupa nih rumus-rumus bangun ruang yang ada. Kebetulan untuk soal ini yang ditanyakan adalah volume balok. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena ditanya tinggi bejana berarti tinggi sama dengan volume balok dibagi luas alas. Volume baloknya udah diketahui 240, luas alasnya sudah diketahui 5 dikali 6 dikurang 5 dikali 6 dikurangi 2 akar 3. Berarti 240 dibagi 5 kali 6 30, 5 kali 2 akar 3 10 akar 3, hasilnya cuma bisa disederhanain aja, jadi 24/3 dikurangin akar 3, karena bentuknya itu pecahan dan pecahannya itu ada akarnya, berarti harus kita rasionalkan dulu dengan sekawan yang sama dengan penyebut sebelumnya, yaitu 3 dikurangin akar 3, dikalinya dengan yang sekawannya, 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3. 24 kali 3, 72, 24 dikali akar 3, 24 akar 3, yang penyebutnya 3 dikurangi akar 3 dikali 3 ditambah 3, jadinya 9 dikurangi 3. 72 ditambah 24 akar 3 per 6. Nah, 72 sama 24, dua-duanya bisa disederhanain dengan angka 6, jadi bisa dicoret. Hasil penyederhanaannya 12 ditambah 4 akar 3 meter. Yang berikutnya adalah tentang limit. Soal latihan B, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, x kurang dari sama dengan 1, x pangkat 3 dikurangi x ditambah 2, x lebih dari 1. Hitung limit fx x menuju 1 negatif dan limit fx x menuju 1 positif. Nah, sebenarnya ini gampang.
Tapi hal pertama yang perlu diperhatikan adalah daerah dari masing-masing persamaan. Kalau persamaan pertama yang X kuadrat ditambah 1 itu kurang dari sama dengan 1, yang berarti nanti X-nya itu menuju ke daerah yang lebih negatif dari 1. Kalau persamaan kedua yang X kuadrat dikurangin X ditambah 2, itu daerahnya X lebih dari 1, yang mana berarti nanti X-nya pasti bilangannya bakalan terus bertambah positif dan lebih dari 1. Maka dari itu syarat X 1 negatif dan 1 positif bisa ketahuan kan dimasukin atau digunain untuk persamaan yang mana. Berarti untuk yang 1 negatif dimasukin ke X kuadrat ditambah 1 dan yang 1 positif dimasukkan ke persamaan X pangkat 3 dikurangin X ditambah 2. Nah, X-nya nanti diganti aja sama angka 1. Cuman untuk menentukan mana yang 1 negatif dan mana yang 1 positif, kita bisa lihat di daerah hasil persamaan-persamaan tersebut. Nah, ini lim fx menuju 1 negatif hasilnya 2, lim fx menuju 1 positifnya hasilnya 2. Selidikilah apakah lim x menuju 1 positif fx ada. Jika ada, hitung limitnya. Nah, kebetulan yang di sini ada, karena persyaratannya lim fx menuju 1 negatif sama dengan lim fx X menuju 1 positif. Nah, hasilnya sama kan? Tadi hasilnya sama-sama 2. Jadi, limitnya itu ada. Limit fx x menuju 1-nya itu ada karena alasannya tadi ya udah dijelaskan. Untuk yang tugas 3 tentang logaritma nggak akan dibahas semuanya karena dari kami hanya beberapa yang bisa kami kerjakan. Selesaikan 3 log 9 pangkat 2, pokoknya ini yang nomor 1 ya. Ini yang nomor 1 yang A, 3 log 9 pangkat 2. Supaya enak karena basisnya udah 3, berarti kita buat si 9-nya juga jadi ada angka 3-nya. Jadinya 3 log 3 pangkat 2 yaitu 9 dipangkatkan kembali dengan 2. Jadinya 3 log 3 pangkat 4, hasilnya adalah 4. Nah, di sini juga untuk soal logaritma jangan sampai dilupakan syarat-syarat atau sifat-sifat logaritmanya karena nanti untuk memudahkan pengerjaan aplikasi soal berikutnya. Log 2 ditambah 10 dikurangi log 1/5. Kalau dalam logaritma itu, kalau ditambah itu dikali, kalau dikurang itu dibagi, atau sebaliknya. Maka dari itu, untuk menyederhanakan logaritma ini, berarti logaritma 2 dikali 10 dibagi 1/5, sama dengan logaritma 100 yang hasilnya menjadi 2. Karena di sini basisnya nggak ada angka, berarti kosong, berarti otomatis kalau basisnya itu 10. Berarti sebenarnya di sini nih 10-nya ghaib nih, ada 10 log 100, yang 100 tuh jadinya 10 pangkat 2, jadinya 10 log 10 pangkat 2, karena tadinya sifatnya sama nih kayak yang soal A, yang soal A kan ini angkanya 3, kalau yang ini, yang B, nah hasilnya itu angkanya 10, sisanya 2 dari 10 pangkat 2, jadi hasilnya 2. Untuk yang C itu sama pengerjaannya kayak soal yang B. Jadinya hasilnya 2 log 2 dikali 3 dibagi 6 dikali 8. 2 log 6 per 48, 2 log 1 per 8. Nah, 1 per 8 itu 2 pangkat negatif 3, jadi hasilnya 3. Karena 2 log 2 itu hasilnya 1. 1 dikali negatif 3, jadinya negatif 3. Nah, kalau yang soal B itu basisnya 10, kalau yang di sini basisnya 2. Jadi nanti disederhanakannya bisa lebih teliti lagi karena mungkin tiap soal nanti basisnya akan berbeda. Logaritma 5 sama dengan 0,69897 dibagi dan diketahui lagi log 7 sama dengan 0,8457. Ditanyakan log 1,25. Nah, kita nih harus menyederhanakan atau mencari angka lain yang hasilnya 1,25 tapi dengan angka 5 dan atau 7. Nah, karena hasil dari 1,25 itu bisa dari 125/100 yang nanti kita bisa gunain dengan logaritmanya. Nah,
kita bisa langsung pakai nih logaritmanya, logaritma 5-nya. Logaritma 125 itu berarti logaritma 5 ditambah logaritma 5 ditambah logaritma 5 dibagi logaritma 100. Nah, ini kan kalau ditambah itu dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, 3 kali berarti hasilnya 125. Terus 100 itu berarti kita diemin aja nih 100, karena tadi kayak soal sebelumnya logaritma 100 itu hasilnya 2 kan. Nah, sekarang kita tinggal masukin angka-angkanya aja nih. Logaritma 5 itu 0,69897, 3 kali ditambahin semua dan dikurangi 2. Karena tadi sebelumnya udah diketahui kan kalau misalkan logaritma 100 itu sama dengan 2, jadi hasilnya 0,9691. X log 8 ditambah X log 4 dikurangin X log 2 sama dengan 2. Oh iya, maaf nih sebelumnya, mungkin pengucapan saya untuk mengucapkan tentang logaritma ini tidak sesuai dengan kaidah matematika yang baik. Oke, kita lanjut. Ini 8 ditambah 4, berarti jadinya 8 dikali 4. Dikurangi 2 berarti dibagi 2. X log 8 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 2. Disederhanakan, dicoret-dicoret, jadinya X log 16 sama dengan X log X pangkat 2. Supaya bisa kita sederhanain lagi nih, karena yang sebelah kirinya, yang ruas kirinya punya X log, yang sebelah kanannya kan nggak punya X log ya. Nah, biar supaya bisa kita sederhanain dan nyari nih si X-nya berapa. Nah, ini kan sekarang udah setara nih, masing-masing punya X log 16 sama dengan X log X pangkat 2. X log-nya dicoret, jadinya yang ruas kiri sisanya 16, yang ruas kanan sisanya X pangkat 2. X sama dengan berapa nih? Berapa pangkat 2 hasilnya 16, berarti 4. Selanjutnya log X ditambah log X tambah 2 dibagi 2 sama dengan log 0,15. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, pakai sifat yang sebelum-sebelumnya, kalau misalkan ditambah itu dikali, yang dikurang itu dibagi. Jadinya log X dikali X ditambah 2 dibagi log 100 lagi nih, karena kayak soal sebelumnya udah diketahuin, kalau misalkan log 100 itu berarti hasilnya 2, sama dengan log 0,15. Nah, jadinya sama-sama punya log kan, yang akhirnya bisa kita hapus supaya bisa ketemu X-nya berapa. X kali X, X kuadrat, X ditambah 2, X dikali positif 2, 2X per 100 sama dengan 0,15. Nah, terus ini dikali silang, 100-nya ke 0,15, jadinya X kuadrat ditambah 2X sama dengan 15. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, terus kita buka deh X kuadratnya jadi X tambah 5, atau difaktorin jadi X tambah 5 dan X dikurangi 3. Jadi X-nya itu bisa, kalau ini berarti X tambah 5 itu jadinya X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 3. Kita itu ngambilnya itu yang positif. Soal berikutnya, 2 log 2X ditambah log 3, X pangkat 3 dikurangin 9 sama dengan 0. Berarti ini ada 2 log X dikali log X ditambah log ditambah ini kan 2 log 2X berarti 2 log X dan dikali log X ditambah log X ditambah log X ditambah log X supaya jadinya X pangkat 3 dikurangin 9 sama dengan 0. Misal log X sama dengan P. Nah ini kan tadi kita udah jabarin nih supaya persamaannya sama kayak yang soal aslinya. Kita ganti log X-nya jadi P supaya lebih mudah. 2P kuadrat karena ini kan 2 log 2X. Jadinya 2P kuadrat ditambah 3P dikurangin 9. Ini kan punyanya X pangkat 3, kalau yang ini punyanya si 2X. Sama dengan 0. Nah, kita faktorin lagi, hasilnya itu 2P ditambah 6 dikali 2P dikurangi 3. Terus yang ini jadinya itu
P sama dengan, sebenarnya bisa dari sini ya, yang dari awal yang 2P tambah 6, P sama dengan negatif 6/2, berarti P sama dengan negatif 3. Yang 2P dikurangi 3 itu jadinya P sama dengan 3/2. Maaf ya, di sini ada kesalahan. Nanti bisa kalian koreksiin lagi. Nah, yang untuk P sama dengan 3, kalau misalkan P sama dengan log X berarti negatif 3 sama dengan log X berarti X sama dengan 10 pangkat negatif 3. Ini juga pakai sifat logaritma yang paling pertama nih, yang paling dasar. Jangan lupa ya, coba nanti dicek lagi sifat-sifat logaritmanya. Untuk P sama dengan 3/2, itu P sama dengan log X. Berarti 3/2 sama dengan log X. Berarti X sama dengan 10 pangkat 3/2. Jadi nilai X-nya bisa ada 2 nih. Nah, kayaknya ini soal logaritma terakhir deh yang tentang pembuktian. Benar nih. Logaritma A tambah B per 3 sama dengan setengah logaritma A ditambah logaritma B. Logaritma A tambah B per 3 sama dengan setengah logaritma AB. Nah, jangan dilupain nih, kan kita bisa sederhanain. Kalau penjumlahan dalam logaritma itu berarti penggantinya dikalikan. Logaritma A tambah B per 3 sama dengan logaritma AB pangkat setengah. Nah, dari sini udah bisa kita hilangkan kan logaritmanya supaya bisa kita cari nilai AB-nya atau kita buktiin lebih lanjut nilai AB-nya. A tambah B per 3 sama dengan akar AB, berarti A tambah B sama dengan 3 akar AB. Lanjut ke pembuktiannya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 7AB. A tambah B kalau dikuadratin, dikurangin 2AB sama dengan 7AB. Jadi di sini itu kita supaya ada A kuadrat dan B kuadrat itu berarti kan A ditambah B dikuadratkan. Nah, nanti sisa dari hasil kuadrat kita kuadratkan itu nanti pasti ada sisanya negatif 2AB. Kalau misalkan kalian coba faktorkan tuh A tambah B dikali A tambah B, itu nanti ada negatif 2AB sama dengan 7AB, terus negatif 2AB-nya pindah, jadinya A tambah B dikuadratkan sama dengan 9AB dan A tambah B menjadi kurang lebih akar 9AB, yang dimana akar 9 atau 9 bisa kita keluarkan dari akarnya jadinya 3 akar AB nanti sisanya. Dan hasilnya bisa jadi positif atau negatif. Soal berikutnya langsung dari sini ya. Bentuk persen dari bilangan pecahan berikut berturut-turut adalah yang namanya bentuk persen pasti di mana-mana dikali 100%. Ini pasti mudah ya, kalian semua pasti bisa nih. Bisa dilihat langsung jawabannya supaya bisa langsung kita bahas soal berikutnya yang mungkin bakalan sedikit lebih rumit. Terus yang nomor 5, toko A memberikan potongan harga 20% setiap penjualan barang. Untuk pembelian sepasang sepatu, Raisa membayar kepada kasir sebesar 40.000. Harga sepasang sepatu sebelum mendapat potongan harga adalah berapa? Nah, yang ditanyain itu berarti harga asli sepatunya ya. Sekarang harganya itu udah 40.000 dan udah dipotong 20%. Berarti kalau misalkan satu bagian persen itu ada 100%, sedangkan kita itu udah motong 20%, berarti sebelumnya itu ada 80% kan. Nah, untuk mengetahui harga sepasang sepatu sebelum mendapat potongan harga atau si 20%-nya itu, berarti dari 100 per 80 dikali 40.000 sama dengan 50.000. Jadi 100-nya itu kita bisa lihat dari si persentase, harusnya kan jumlahnya 100 ya sebelum dikurangi 20%, tapi harga yang kita ketahuin itu 40.000 di mana udah dikurangi 20%, yang berarti dari 100% udah berkurang 20%, sisa 80%, jadinya 50.000. Terus soal berikutnya, bentuk 3 pangkat N ditambah 1 dikurangi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N ditambah 3 pangkat N ditambah 1 dapat disederhanakan menjadi
Dari soal ini bisa kita ketahui kalau dari masing-masing bilangan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki 3 pangkat N sekian. Maka dari itu bisa kita buka nih, supaya nanti bisa ada bagian yang dicoret dan bisa ketahuan hasilnya berapa. Dari yang pembilang, itu kita bisa keluarin 3 pangkat N-nya, dipangkatkan kembali dengan 3 dikurangi 1. Jadi supaya 3 pangkat N itu, maaf ya, di sini ada kesalahan. Harusnya di sini itu berarti di sini itu angkanya itu 1 dikurangin, gimana sih, As? Sebentar ya, kita dengerin azan asar dulu. Oke, soal berikutnya bentuk 3 pangkat N ditambah 1 dikurangi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N ditambah 3 pangkat N ditambah 1 dapat disederhanakan menjadi, nih kita lihat ya yang 3 pangkat N ditambah 1. Nah, 3 pangkat N ditambah 1 itu bisa kita pecah lagi jadi 3 pangkat N dikali 3 pangkat 1, yang dimana 3 pangkat 1 itu hasilnya 3. Jadi bisa kita buka persamaannya jadi 3 pangkat N dikali 3 dikurangi 1 per 3 pangkat N dikali 1 ditambah 3. Nah, 3 pangkat N-nya bisa dicoret dan hasilnya tinggal 2 per 4 atau setengah. Soal selanjutnya, jika X sama dengan 1 per 4, maka nilai X pangkat negatif 4 ditambah X pangkat negatif 3 ditambah X dikurangi pangkat negatif 2 dibagi X pangkat negatif 6 ditambah X pangkat negatif 5 ditambah X pangkat negatif 4. Nah, untuk yang kayak gini tuh nggak bisa dengan seenaknya langsung kita sederhanain atau langsung kita jumlahin aja nih pangkatnya mentang-mentang X semuanya itu sama-sama X. Nggak bisa karena sifatnya nggak sama seperti yang logaritma tadi. Gitu. Belum lagi kalau misalkan yang nilai X-nya itu udah diketahuin kalau nilai X-nya itu sama dengan 1/4 atau 4 pangkat negatif 1. Jadi mau nggak mau kita itu ngitungnya harus secara manual. Jadi X sama dengan 1/4-nya diubah menjadi 4 pangkat negatif 1 yang nanti disubstitusiin ke soalnya. Jadi nanti pangkatnya berubah jadi ke positif semua karena kan ini pangkatnya negatif dan 1/4 itu kan pangkatnya juga negatif 1. Jadi nanti di sini hasil pangkatnya positif dan kita harus ngitung manual deh berapa 4 pangkat 5, 4 pangkat 3, 4 pangkat 2 dan 4 pangkat seterusnya lalu baru dijumlahin secara manual. Baru kalau seperti itu boleh langsung disederhanain jadi desimal atau mungkin cukup untuk sampai pecahan atau sebisa kita aja. Nyatakan bentuk berikut dalam pangkat positif dan bentuk akar. Nah, ini pasti gampang nih, pasti semuanya bisa. X pangkat negatif 1 berarti 1 per X. Y pangkat negatif 1 berarti 1 per Y. Kalau X pangkat setengah dan Y pangkat setengah berarti termasuk ke dalam bentuk akar. Dengan 24 orang pekerja, suatu pasar direncanakan selesai dalam waktu 48 hari. Sesudah bekerja selama 12 hari dengan 24 pekerja, pembangunan pasar dihentikan selama 9 hari. Tentukan banyaknya pekerja yang harus ditambahkan agar pembangunan pasar dapat selesai tepat waktu. Banyak tambahan pekerja itu rumusnya jumlah pekerja awal dikali waktu henti dibagi sisa waktu. Jumlah pekerja awal itu 24. Waktu hentinya itu 9 hari dan sisa waktunya itu yang tadi harusnya 48 hari, udah jalan 12 hari dan berhenti 9 hari. Berarti sisanya itu 27 hari. Berarti nanti 24 dikali 9 dibagi 27 sama dengan 8 pekerja. Terus soal berikutnya cuman 3 soal yang kami bisa.
Kerjakan yang pertama, turunan pertama dari X sama dengan T kuadrat dikurangi 2T dan Y sama dengan T pangkat 3 dikurangi 5 adalah, ini gampang ya, kalau yang namanya turunan itu pasti nanti dikurangin 1, kalau misalkan integral itu pasti nanti ditambah 1. Nah, turunan pertama nih, T pangkat 2, berarti yang tadinya bentuknya mungkin kalian tahu rumusnya A, X pangkat N, itu jadinya itu N-nya pindah ke depan, terus A-nya tetap, terus X atau ini tuh biasanya huruf-huruf si X tuh bisa kebetulan kalau di sini T, terus pangkatnya itu N dikurangin 1. Jadinya yang X-nya itu turunannya jadi 2T dikurangi 2, dan yang Y-nya itu jadinya 3T kuadrat. Jadi 2 dari T kuadrat ini, 2-nya pindah ke depan, dikali 1T berarti 2T, dan pangkat 2 dikurangin 1 itu 1. Bisa kita tulis atau enggak, tapi biasanya enggak. Dikurangi 2T, di mana T-nya nanti hilang. Karena kan namanya juga turunannya, berarti nanti pasti semakin turun nilainya. Jadi T-nya hilang, terus yang Y sama dengan T pangkat 3, itu 3-nya pindah ke depan, terus T pangkatnya dikurangi 1, 3 dikurangi 1, 2. Karena 5-nya ini udah sendirian, nggak ada hurufnya, supaya bisa jauh lebih sedikit lagi nilainya, berarti kita hilangin aja 5-nya. Terus diketahui E pangkat negatif X pangkat 3 ditambah 4. Maka turunan pertama dari, maka turunan Y adalah Y sama dengan, turunan Y sama dengan, atau ini inverse ya, Y sama dengan, ini caranya itu, kita turunin dulu dari yang pangkatnya negatif X pangkat 3 ditambah 4. Nah, kalau misalkan negatif X pangkat 3 ditambah 4 diturunin, berarti jadinya itu kan negatif 3 X pangkat 2. Karena 3-nya pindah ke depan, X-nya tetap, terus 3-nya dikurangi 1, jadinya 2. Jadi negatif 3 X pangkat 2 dikali E pangkat negatif X pangkat 3. Nah, 4-nya hilang. Diketahui Fx sama dengan Y sama dengan 2X dikurangi 3. Fungsi inverse-nya adalah Fx sama dengan 2X dikurangi 3. Kalau aku lebih suka ngerjainnya itu si fungsi inverse X-nya diganti Y. Berarti jadinya Y sama dengan 2X dikurangi 3. Karena yang ditanyain fungsi inverse X, berarti sekarang kita buat X-nya itu sendirian. Tinggal dipindah ruas aja semuanya, jadinya X-nya itu Y tambah 3 per 2. Pindah ruas tuh gampang ya, yang jadinya positif, yang tadinya positif jadi negatif, yang jadinya negatif jadi positif, yang tadinya jadi penyebut jadi pembilang, yang tadinya jadi pembilang jadi penyebut, kayak gitu. Jadi hasil fungsi inverse Fx-nya adalah X tambah 3 dibagi 2. Seorang pengusaha berjanji akan memberikan uang sejumlah 20 juta rupiah kepada semua pemain tim bola voli jika tim itu memenangkan pertandingan pada turnamen. Nyatakan dalam jutaan rupiah dalam bentuk pecahan biasa jika hasilnya pecahan. Yang pertama, jika tim yang memenangkan pertandingan tidak pernah melakukan pergantian pemain dan hadiah diberikan sama kepada setiap pemain yang bertanding. Nah, di sini kita harus tahu berapa sih jumlah satu tim bola voli. Jumlahnya itu ada 6. Kalau soal yang pertama katanya menang dan tidak dilakukan pergantian pemain. Jadinya hadiahnya itu diberikan sama kepada setiap pemain yang bertanding, yaitu ada 6 pemain. Berarti 20 juta dibagi 6 pemain atau 10 per 3 juta rupiah. Kalau hadiahnya dibagikan sama kepada pemain utama, yaitu ada 6 orang nih kan, pemain utama, dan 4 pemain cadangan, berarti 6 orang ditambah 4 orang, jadi ada 10 orang. Jadi 20 juta dibagi 10 orang, sama dengan 2 juta rupiah per pemain. Nyatakan dalam bentuk desimal sampai 5 tempat desimal hasil perhitungan. Berarti misalnya kita yang 10 juta rupiah ya, yang pastinya ada hasil desimalnya, yaitu 10 dibagi 3 sama dengan 3,33333 juta. Karena yang di sini mintanya desimal sampai 5 tempat desimal hasil perhitungan. Terus soal berikutnya tentang integral.
Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2 dan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X dikurangi 4. Nah, ini caranya itu Y sama dengan Y1 sama dengan Y2, di mana Y1 itu biasanya yang jumlahnya paling besar, atau nggak masalah sih sebenarnya kalian mau nempatin yang mana Y1, yang mana Y2, yang penting nanti kalian pindah ruasnya itu yang enak, supaya nanti yang pangkatnya paling besar itu hasilnya itu nggak negatif, kayak gini. Y1-nya itu yang 2X kuadrat ditambah X dikurangi 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 2, dipindah ruas jadinya X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa tahu kan hasil A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 2. Kalau A itu yang biasanya nempel sama pangkat 2, kalau B itu yang biasanya nempel sama X-nya aja, dan yang C itu yang sendirian atau berupa angka aja. Ditanyain itu luas daerah. Rumus luas daerahnya dulu kita harus tahu nih. Kalau luas daerah sama dengan D akar D per 6 dikali A kuadrat. Karena kita belum tahu D-nya, kita harus cari dulu nih D-nya. Rumus D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 2. Jadinya itu 1 ditambah 8 sama dengan 9. Baru kita bisa masukin ke rumus luas. Luas sama dengan 9 akar 9 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 9 kali 3 dibagi 6 sama dengan 4,5 satuan luas. Gambarlah daerah R yang dibatasi oleh kurva-kurva Y sama dengan X ditambah 6, Y sama dengan X pangkat 3, dan 2Y ditambah X sama dengan 0. Kemudian hitunglah luasnya. Nah, ini sebelumnya sama kayak soal sebelumnya. Kita harus nyari Y sama dengan Y1 sama dengan Y2. Tapi karena persamaannya ada 3, berarti kita juga ngitungnya 3 kali. Yang pertama yang X6 sama 2Y ditambah X sama dengan 0. Nah, 2Y tambah X sama dengan 0, aku buat Y sama dengan. Y sama dengan itu negatif 1 per 2X. Nah, nih tinggal dimasuk-masukin, tinggal dipindah ruas, jangan sampai salah. Hasilnya terakhir X sama dengan negatif 4. Terus yang kedua itu Y1 sama dengan Y2-nya itu make yang X pangkat 3 dan X tambah 6. Ini gampang, tinggal dibuka aja dan ternyata X-nya hasilnya 2. Dibuka itu difaktorin. Terus Y1 sama dengan Y2 kita pakai yang belum nih. Yang mana yang belum? Yaitu antara X3 dan negatif setengah X. Kita pindah ruas hasilnya, ternyata di sini hasilnya ada 2. Ada X sama dengan 0 dan ada 2X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Kalau dipindahin itu kan jadinya nggak bisa ya, nanti dua-duanya hasilnya itu 0 dan nanti hasilnya ada yang akar. Jadi nggak kita ambil, kita ngambilnya 0 aja. Nah, luasnya itu berarti nanti ada luas 1 dan luas 2 yang mewakili dari 3 persamaan yang tadi. Yang pertama kita pakai yang X tambah 6 dikurangi negatif setengah X, yaitu kita bisa lihat batas atas dan batas bawahnya itu yang ini. Yang tadi pertama kita hitung sama yang terakhir kita hitung, negatif 4 sama 0. Nah, ini kita masukin kayak biasa dulu supaya gampang. Baru deh nih kita turunin, kita naikin nih, karena kalau ini integral kan. Nah, cara naikin integral itu berarti kan ini tadinya X-nya tuh pangkatnya 1, karena namanya integral jadi naik, jadinya pangkatnya ditambahin 1 lagi. Yang tadi udah 1 ditambahin 1 jadi 2. Nah, 2 ini ada sebelumnya itu ada 3/2. Berarti tadinya itu 3/2 dibagi 2. Nah, 3/2 dibagi 2 itu berarti 3/2 dikali 1/2. Jadinya 3/4 X kuadrat ditambah 6X. Balik lagi nih, kalau misalnya integral itu pasti naik, berarti yang tadinya sendirian berarti nggak hilang kayak yang tadi turunan, tapi jadinya ada temennya, yaitu ada si X-nya. Terus batas atas dan batas bawahnya itu negatif 4 dan 0. Kita masukin nih
masing-masing angkanya ke persamaan atau ke hasil integral yang udah kita kerjain tadi. 0 semua, terus dikurangin sama yang udah disubstitusiin sama negatif 4. Hasilnya 12 untuk luas yang pertama, dan luas yang kedua itu yang X tambah 6 dan X pangkat 3 nih, yang belum. Itu sama kayak tadi, ini jangan lupa diintegralin, X-nya tadinya sendirian, terus pangkatnya 1, berarti pangkatnya jadi 2 karena ditambah 1. Yang sebelumnya itu berarti tadi, yang sebelum X-nya itu sebenarnya ada angka 1, cuman karena X-nya sendirian, yang ngapain satunya ditulis, dan karena tadi pangkatnya udah ditambahin 1, jadinya depannya itu ada 2-nya tapi di bawah, karena kan yang angka sebelum X itu kan kita rumusnya itu kan AX pangkat N. Nah, kalau untuk integral itu berarti jadinya itu A per N ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah 1 kalau untuk integral. Jadinya setengah X kuadrat ditambah 6X dikurangin 1/4 X pangkat 4. Nah, berarti ini 3-nya ditambah 1 jadi 4. Satunya jadinya ada 4 juga, ngikutin si pangkatnya dengan batas atas dan bawah 0 dan 2. Terus kita substitusiin deh 2 dan 0-nya ke hasil integral yang tadi. Jadinya hasilnya 10, dan karena ini ada 2 luasnya, tapi kita dimintanya 1, ya berarti tinggal dijumlahin antara 12 dan 10. Jadi jumlah luasnya adalah 22 satuan luas. Nah, gambarnya ini. Gambarnya itu yang pertama perlu kita perhatiin karena ada Y sama dengan X pangkat 3, berarti nanti ada garis yang memotongnya unik nih, seperti ini. Terus yang ini ada garis 2Y ditambah X sama dengan 0, bisa kita umpamain aja, tapi ini sebenarnya nggak kita umpamain, tapi ngelihat ke hasil yang pertama tadi. Hasil yang pertama tadi itu, ini X sama dengan negatif 4. Atau bisa juga kita substitusiin kalau X-nya 0, berarti Y-nya itu kan 2. Kalau misalkan yang garis Y sama dengan X tambah 6, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6 kan. Jadi nanti kita bisa tarik garisnya deh. Gitu. Dan luas yang dihitungnya ini ya, yang dicoret. Sebentar. Oke, soal selanjutnya, hitunglah volume benda putar yang terjadi oleh daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 6X dikurangin X kuadrat jika diputar mengelilingi garis X sama dengan 4. Nah, sama seperti soal sebelumnya, Y1 sama dengan Y2 berarti X kuadrat sama dengan 6X dikurangin X kuadrat. Kita pindah ruas supaya X kuadratnya itu positif. Jadinya 2X kuadrat dikurangin 6X sama dengan 0. Kita faktorin supaya bisa dapat batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama itu ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Untuk terus ini kita contoh nih, X kuadrat sama dengan Y. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 3 berarti Y-nya itu 9. Dari hasil yang tadi sebelumnya kita ketahuin, kita bisa nyari langkah selanjutnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat berarti X sama dengan lebih kurang akar X, di mana Y sama dengan 6X dikurangin X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangin 6X ditambah Y sama dengan 0. Karena tadi X-nya itu plus minus, berarti kita nyarinya juga pakai rumus yang sedikit rumit. Pakai rumus yang negatif B kurang lebih akar B kuadrat dikurangin 4AC dibagi 2A. Nah, tadi hasilnya kita udah tahu semua ya antara A, B, dan C-nya dari persamaan yang ini nih. Dari persamaan yang X kuadrat dikurangin 6X ditambah Y sama dengan 0. Kita masukin angka-angkanya
Dan ketemu nih hasil dari X sama dengan 3 dikurangi akar 9 dikurangin Y. Yang ini untuk kurva kiri, dan kurva kanan itu yang persamaan satunya lagi. Yang Y sama dengan X kuadrat. Atau yang X sama dengan lebih kurang akar X. Lanjut, tinggal kita masukin ke rumus volume benda putarnya, di mana rumusnya itu Pi integral 9 dan 0, ini batas atas dan bawahnya, itu integral dari Y dikurangi Y1 dikurangin Y dikurangin Y1 dikuadratkan, dikurangin Y dikurangin Y2 dikuadratkan DY. Tadi kita udah tahu nih mana yang Y1, mana yang Y2, terus tinggal kita kuadratin dan masukin juga mana yang Y1 dan mana yang Y2, terus dikuadratin lagi. Nah, ini kita kuadratin dulu, kita benerin dulu positif negatifnya supaya enak, sampai hasilnya itu yang ini, yang Pi integral batas bawah 0, batas atas 9, negatif 6 ditambah 2 akar 9 dikurangin Y, dikurangi 2Y, ditambah 8 akar Y DY. Baru dari situ kita integralin. Yang tadinya negatif 6 jadi negatif 6Y, yang tadinya 2 akar 9 dikurangin Y jadi 4/3 dikali 9 dikurangi Y pangkat 3/2, kan ini tuh 9 dikurangin Y, awalnya tuh 9 dikurangin Y pangkat setengah. Ada setengah ditambah 1 itu berarti jadinya 3/2. Berarti yang depannya itu 2 dibagi 3/2, berarti 2 dikali 2/3 jadinya 4/3. Dikurangin 2Y jadinya Y kuadrat. Y-nya tadinya pangkat 1 ditambah 1 jadinya 2, 2-nya pindah ke depan sama 2 jadinya 2/2 jadinya 1, jadinya Y kuadrat, ditambah 8 akar Y. 8 akar Y itu Y-nya yang tadinya pangkat setengah ditambah 1 jadinya pangkat 3/2, ditambah 1 tuh karena sebelumnya pangkat setengah berarti karena bawahnya per 2 berarti nanti ditambahnya 2/2 jadinya 3/2. Kalau misalkan nanti pangkatnya 1/3 berarti nanti ditambahnya 3/3, berarti nanti jadinya 4/3. Gampang ya. Terus yang 3/2 pindah ke depan dibagi 8, 8 dibagi 3/2 berarti 8 dikali 2/3 jadinya 16/3. Dengan batas bawah 9, batas bawah 0, batas atas 9. Terus kita substitusiin deh Y-nya sama angka 9 dan 0. Ini yang pertama yang atas itu disubstitusiin 9, terus dikurangin 0. Karena kebetulan semuanya nih sama semuanya ini punya Y kan. Dimana kalau misalkan bilangan apapun dikali 0, pasti hasilnya 0. Jadi langsung dikurangin 0 aja. Terus kita sederhanain dari hasil substitusi tadi, dan hasilnya 45 pi, satuan volume. Wah, ternyata nggak kerasa ini adalah soal terakhir. Sebelumnya aku minta maaf kalau ternyata banyak penyebutan kata yang salah dan penjelasan yang terlalu muter-muter. Nanti setelah ini bisa kalian tanyakan di grup ILC Matematika nanti malam. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada IMM Komisariat Farmasi yang telah menyiapkan wadah yang selalu dilaksanakan ketika ujian berlangsung. Cukup dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.